Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok misionaris Korea yang akan mengunjungi negara Afghanistan. Namun di tengah perjalanan mereka mengalami nasib buruk karena dihadang oleh sekelompok pasukan Taliban. Mereka meminta untuk dibukakan pintu, namun pas supir yang ketakutan memilih untuk kabur dan tiba-tiba alhasil, pas supir pun ditembak. Setelah itu, salah satu pria Korea memberikan paspor yang membuktikan dirinya ataupun lainnya hanyalah sedang berkunjung, bukan memiliki maksud lain. Tapi semua warga Korea yang ada di dalam bus itu pun dibawa oleh kelompok tersebut untuk dijadikan sandera. Taliban kemudian mengumumkan penculikan itu secara global hingga diketahui warga ataupun pemerintah Korea. Mereka menyandar dengan menuntut pemerintah Korea untuk menarik pasukannya dari Afghanistan dan meminta tebusan untuk membebaskan 23 prajurit Taliban yang ada di penjara Kabul. Sementara itu, seorang agen intelijen Korea bernama Dae-sik dibebaskan dari penjara. Ia dibebaskan lebih cepat karena diminta untuk membantu dalam pembebasan sandera Korea yang diculik oleh Taliban. Selain itu, pemerintah Korea pun mengirim seorang negosiator ahli dalam misi pembebasan sandera, di mana ia ditemani oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Jae-ho dikirim ke Afghanistan untuk menyusun strategi diplomasi dan bernegosiasi langsung agar para sandera dibebaskan. Bahkan sebelum itu, kedutaan telah berusaha melakukan negosiasi dengan Taliban. Tapi Taliban tidak ingin melepaskan sandera. Dae-sik bermaksud untuk bertanya tentang strategi apa yang akan dilakukan oleh seorang negosiator, tapi Jae-ho bersikap dingin. Bahkan ia menghiraukan peringatan Dae-sik akan adanya korban sandera bila tidak memberikan hal positif ke Taliban. Rupanya mereka mengenali Dae-sik yang pernah mengacau di Pakistan, tapi pilihan itu dilakukan oleh pemerintah Korea karena sulitnya mencari agen intelijen di tempat seperti ini. Di hadapan Kemenlu Afghanistan, mereka meminta untuk membebaskan tahanan Taliban untuk menebus orang Korea yang disandera, seperti hal yang dilakukan untuk membebaskan sandera negara lain. Tapi untuk ini, Kemenlu menolak karena jumlah yang terlalu banyak. Jae-ho kemudian menawarkan akan mengirim lebih banyak pasukan demi memperluas fasilitas medis di negara Afghanistan. Mendengar itu, Kemenlu memilih untuk mengadakan konferensi pers terlebih dahulu terkait pertukaran tahanan dengan sandera, dan kabar tersebut pun disampaikan kepada Kemenlu Korea oleh Jae-ho. Dae-sik yang telah lama tinggal di Afghanistan bahkan mengenali orang-orangnya, memperingati bahwa mereka tidak akan pernah menyepakati pertukaran sandera karena sebelumnya presiden mereka hampir dipecat saat mencoba membebaskan beberapa tahanan. Kemudian siaran pers dilakukan, di mana hal mengejutkan terjadi karena apa yang dikatakan Dae-sik itu benar. Mereka tidak akan membebaskan tahanan Taliban untuk ditukar dengan sandera Korea, tapi memilih opsi lain untuk memastikan tidak adanya sandera yang terluka. Jae-ho pun memilih untuk menemui pihak Afghanistan kembali, tapi di tengah perjalanan mereka terjebak kemacetan. Terlebih, mereka harus mengejar waktu terkait waktu yang diberikan oleh Taliban semakin sedikit. Sehingga mereka mencoba melewati gang sempit, bahkan melewati jalur yang berlawanan. Jae-ho pun memilih untuk berjalan kaki saja dengan mengajak Pak Wakil Menteri, tapi tiba-tiba seorang pria turun tepat di hadapannya dan tiba-tiba ledakan besar terdengar akibat bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pria, di mana hal ini menimbulkan banyak orang terluka, tapi untungnya Jae-ho ataupun Pak Wakil Menteri selamat dalam insiden ledakan tersebut. Melihat waktu yang semakin sedikit, Jae-ho menghubungi Pak Menteri, di mana ia meminta penarikan pasukan Korea di Afghanistan. Tapi Pak Menteri menolak hal tersebut, karena tidak ingin negaranya dianggap yang berbuat salah.
Namun kabar baik didengar Jae-ho karena Taliban memberi perpanjangan waktu. Sehingga di saat itu juga Jae-ho pergi menemui Kemenlu Afghanistan kembali. Kemenlu tidak bisa menuruti keinginan Taliban karena setelah Sandra dibebaskan, bahkan setelah Jae-ho pergi, negaranya harus terus melawan Taliban. Ia pun menyadari Jae-ho yang hanya memperdulikan Sandra. Tapi ini adalah keputusan rumit bagi negaranya. Kemenlu meminta Jae-ho untuk tidak berputus asa karena Taliban memiliki maksud lain. Kemenlu bukanlah tidak peduli dengan warga sipil, tapi sulit mempercayai para sandera itu jika tidak bersalah. Dan di saat itu juga, Kemenlu mendapati kabar tentang adanya korban dari sandera negara lain. Di sisi lain, Daesung mencari seseorang bernama Qasim yang merupakan orang Korea yang telah lama tinggal di Afghanistan. Setelah bertanya-tanya, ia akhirnya menemukan Qasim yang berada di sebuah restoran. Daesung meminta Qasim untuk menemui pemimpin Jirga, di mana Jirga merupakan dewan pemimpin suku Afghanistan yang memberi keputusan semua masalah di negaranya, dan apabila mereka mengeluarkan keputusan itu, berarti para sandera bisa dibebaskan tanpa pertukaran tahanan. Daesung membawa Qasim sebagai penerjemah, dan Qasim mengenali salah satu orang bernama Ismail yang pernah ia selamatkan dari ledakan bom. Kemudian menjelaskan maksud kedatangannya terkait dengan sandera Korea, di mana Daesung menunjukkan foto para sandera yang merupakan relawan. Bahkan Qasim memberikan hadiah handphone untuk membuat mereka percaya bahwa tidak ada maksud lain. Di saat itulah tiba-tiba Jae-ho datang yang cukup mengagetkan Daesung. Terlebih Daesung merasa dirugikan oleh Qasim yang memanfaatkan dirinya demi mencari cuan. Tak cukup sampai di sini, Qasim menawarkan diri kepada Jae-ho untuk menjadi penerjemah, dan karena sulit berkomunikasi, Jae-ho pun menerima tawaran Qasim. Pria itu adalah salah satu tokoh kunci Jirga yang memiliki garis keturunan keluarga penting yang tidak bisa disentuh Taliban. Maka dari itu, mereka butuh bantuan pria tersebut untuk membebaskan sandera. Sementara itu, para sandera dikurung di sebuah gua yang dijaga pasukan Taliban. Singkat waktu, mereka pun mendapat bantuan dari kepala suku, di mana para sandera akan dibebaskan dengan aman, dan bantuan ini diberikan karena mereka ingin menunjukkan bahwa Islam menghormati kehormatan dalam menyambut tamu. Tak lama kemudian, Taliban memutuskan untuk melepaskan sandera, di mana kabar ini membuat Jae-ho senang. Bahkan ia ingin mentraktir Daesung di Korea, tapi ternyata Daesung senang berada di tempat ini, bahkan menolak kembali ke Korea. Sementara itu hal buruk terjadi karena stasiun TV menyiarkan langsung terkait kabar para sandera yang merupakan seorang misionaris, di mana di saat itu juga Kemenlu menelpon pihak stasiun TV untuk menghentikan siaran tersebut karena kondisi saat ini yang berbahaya, bisa memprovokasi Taliban. Tapi ini sulit dihentikan karena pembicaraan dilakukan secara spontan tanpa narasi. Terlebih, Taliban tidak mengerti bahasa Korea. Alhasil, siaran itu pun sampai ke Jirga, di mana mereka menyadari bahwa para sandera bukanlah relawan. Mereka marah karena telah dibohongi. Jadi dengan kata lain, mereka membatalkan niatnya untuk membantu. Menteri yang sedang melakukan konferensi pers terkait pembebasan sandera tiba-tiba mendapat kabar buruk dari Jae-ho. Ternyata, siaran televisi di Afghanistan mengutip berita yang telah diterjemahkan. Sehingga Jae-ho memberi usulan cara lain dengan memberikan uang tebusan melalui orang Afghanistan yang akan menengahinya. Di saat itulah, tiba-tiba Daesung mendapat kabar buruk tentang adanya penemuan mayat orang Asia. Setibanya di lokasi, mereka menemukan bahwa mayat tersebut adalah orang Korea. Keesokan harinya, mereka mendapati siaran dari salah satu sandera Korea bernama Mi-seok yang merupakan seorang perawat. Ia menjelaskan bahwa semua sandera diberlakukan dengan baik, bahkan disediakan makanan juga tempat tidur yang layak. Tapi di samping itu, mereka ditekankan agar pemerintah Korea mengambil langkah lebih cepat untuk menyelamatkan rakyatnya. Sedangkan Taliban mengatakan satu-satunya cara membebaskan sandera adalah menukar dengan tahanan Taliban, dan mereka tidak meminta uang.
Mendengar itu membuat Daisik menjadi panik dan menekankan Jae-ho untuk melakukan sesuatu, tapi Jae-ho sendiri butuh waktu untuk berpikir hingga terjadilah keributan di antara mereka berdua. Daisik memiliki trauma terkait dengan Sandra, di mana ia tidaklah bisa menyelamatkan Sandra Korea ketika membantu sebuah insiden di negara lain. Kemudian Daisik membawa seorang perantara bernama Abdullah yang merupakan pengusaha asal Inggris, di mana pernah berurusan dengan Taliban terkait penculikan. Tapi sebelum itu, Jae-ho memilih untuk mencari tahu lebih jelas keterlibatan Abdullah yang bukanlah orang Afghanistan. Abdullah mengatakan ia cukup memahami orang Afghanistan dan dirinya sangatlah ingin membantu karena para Sandra ingin kembali ke keluarganya. Tapi perkataan tersebut tidaklah membuat Jae-ho percaya begitu aja. Jae-ho ingin memeriksa latar belakang Abdullah terlebih dulu, tapi Daisik berusaha meyakinkan Jae-ho karena itu semua membutuhkan banyak waktu. Ia tidak ingin ada korban lagi. Di saat itulah tiba-tiba Abdullah menelpon seseorang yang merupakan Sandra. Orang itu adalah Misok yang meminta pertolongan. Misok mengatakan ia bersama 7 Sandra lainnya, di mana salah satunya memiliki kesehatan tidak baik. Mendengar itu, alhasil di malam harinya mereka memisahkan uang secara acak sebelum dimasukkan ke dalam tas yang telah dilengkapi alat pelacak. Keesokan harinya, mereka membagi 2 tim, di mana salah satu tim memeriksa tahanan yang akan dibebaskan. Jae-ho yang ditemani Daisik masuk seorang diri untuk menemui Abdullah. Ia mengatakan akan memberikan uang setelah para tahanan dibebaskan, di mana di saat itu juga tim lain mengabari jumlah tahanan yang dibebaskan sesuai dengan jumlah Sandra. Di sisi lain, mereka mendapat informasi tentang Abdullah. Ternyata Abdullah merupakan seorang penipu. Kembali ke Jae-ho, ia diminta untuk membawa para tahanan ke sebuah tempat, tapi tiba-tiba Jae-ho mendapat kabar tentang Abdullah yang sebenarnya. Melihat Jae-ho dalam bahaya, Daisik berniat untuk membantu, tapi ia tidaklah bisa berbuat apa-apa karena keselamatan Jae-ho terancam. Ia pun memilih untuk meletakkan senjatanya. Melihat alat pelacak, Daisik berlari melewati gang untuk mengejar mobil Abdullah, tapi ternyata itu sulit karena mobil tersebut semakin jauh. Kemudian ia mengambil motor warga yang terjatuh untuk mengejar mobil tersebut. Dan terjadilah perkelahian di mana akan diperlihatkan aksi dari Daisik yang merupakan seorang agen intelijen. Dan pada akhirnya Daisik selamat berikut dengan uangnya. Daisik sempat dicurigai terlibat dalam aksi penipuan oleh Abdullah, tapi itu tidaklah mungkin setelah melihat usaha yang dilakukan Daisik untuk mendapatkan uang kembali. Di saat itulah Taliban menghubungi untuk meminta uang tebusan, tapi mereka menyadari itu adalah penipuan karena jumlah Sandra yang dikatakan tidak sesuai. Kemudian ada yang menghubungi kembali terkait batas waktu yang sudah habis. Mereka menggunakan Sandra agar permintaan mereka dipenuhi, di mana terdengar suara Sandra yang memohon untuk diselamatkan, dan kemudian inilah yang terjadi. Setelah itu mereka memberikan waktu tambahan sampai esok sore hari. Keesokan harinya mereka berdua mendapat kabar tentang adanya operasi militer yang dapat memprovokasi Taliban. Jae-ho mengingatkan untuk menghentikan operasi tersebut, tapi Pak Menteri yang datang meminta untuk bersiap dengan hal buruk, di mana operasi penyelamatan akan dilakukan jika terdapat korban Sandra selanjutnya. Di saat itulah Jae-ho diminta untuk berkemas karena pekerjaannya telah selesai. Jae-ho yang sedang membereskan pakaian tanpa disengaja melihat tayangan televisi. Terdapat keluarga Min-sok dari anak dan juga suaminya yang berharap Min-sok pulang dalam keadaan selamat. Melihat itu membangkitkan diri Jae-ho, di mana ia menghubungi Direktur Kemenlu.
Jae-ho mengatakan akan melakukan negosiasi tatap muka dengan Taliban. Jae-ho merasa ini adalah kesempatan terakhir, tapi ia malah diminta untuk menuruti perintah menteri. Dengan perasaan kecewa, Jae-ho meninggalkan kamarnya, tapi tiba-tiba ia mendengar dering telepon. Rupanya presiden merasa adanya kesempatan yang diyakini Jae-ho untuk melakukan negosiasi tatap muka. Tapi ia tidak bisa menjamin keselamatan Jae-ho, sehingga presiden meminta Jae-ho untuk kembali hidup-hidup. Dan dengan kata lain, Jae-ho diberikan kesempatan untuk negosiasi tatap muka. Kabar ini membuat Pak Menteri marah terkait surat undangan terbuka dengan Taliban. Tapi Jae-ho melakukan ini sesuai dengan tugas pertamanya, yaitu melindungi warga negaranya. Di saat itulah terdapat pesan dari Taliban yang bersedia untuk negosiasi. Melalui koneksi dirinya, Dae-sing mendapatkan informasi pemimpin Taliban yang bernama Javid, di mana video itu menunjukkan bahwa Javid sangatlah disegani dalam kelompoknya, bahkan sampai diburu oleh CIA. Dae-sing kembali menemui Qasim yang kali ini berada dalam penjara. Ia menawarkan bantuan pembebasan dengan syarat menjadi penerjemah. Mendengar itu, Qasim mengurungkan niatnya terkait keselamatan dirinya. Tapi setelah Dae-sing menjelaskan tentang hukum syariat Islam dalam kasus Qasim, Qasim pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, mereka ditemani tentara Amerika pergi ke tempat yang telah ditentukan. Di saat itulah, Qasim sempat merasa ketakutan, tapi ia harus menghampiri mereka untuk menerjemahkan apa yang dikatakan. Tak lama kemudian, Qasim mengatakan hanya negosiator dan seorang penerjemah yang boleh ikut. Mendengar itu, Jae-ho memilih untuk melepaskan rompi sebagai bentuk rasa percaya dirinya menemui mereka, dan Dae-sing memberikan sesuatu sebelum Jae-ho pergi. Dengan penutup kepala, mereka berdua dibawa ke suatu tempat tersembunyi. Mereka memasuki lorong sebuah markas yang terletak di dalam gua. Jae-ho memperkenalkan diri pada Javid sebagai seorang negosiator untuk melakukan perundingan. Tapi sebelum ia memberikan jawaban, Jae-ho perlu melihat kondisi para sandera, dan tanpa keberatan, Javid menunjukkan kondisi mereka. Tak cukup sampai di situ, Jae-ho ingin Javid membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin negosiasi, di mana dengan keberaniannya, Jae-ho meminta agar dilepaskan 3 sandera untuk membuktikan hal tersebut. Tentu saja perkataan ini membuat Qasim ketakutan, hingga ia gemetaran menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Jae-ho. Untungnya, Javid mau menuruti permintaan Jae-ho. Ia akan membebaskan 2 sandera sebagai hadiah dari Allah. Di sisi lain, Dae-sing melihat adanya sandera yang diturunkan di mana salah satunya mengalami kondisi yang tidak sehat. Kemudian Dae-sing mengabari tentang kedua sandera yang saat ini telah aman bersamanya. Tapi tanpa diduga, Jae-ho membawa jawaban yang membuat suasana berbeda, di mana ia mengatakan bahwa tidak adanya pembebasan tahanan. Dan dengan ketakutan, Qasim menyampaikan kepada Javid di tengah ancaman keselamatan dirinya. Javid lalu memilih dengan caranya sendiri untuk bernegosiasi, di mana ia akan menembak salah satu sandera yang merupakan seorang wanita. Javid mengubah syarat yang cukup memberatkan karena meminta pembebasan semua tahanan Taliban berjumlah 300 orang. Mendengar itu, Pak Menteri berniat untuk ke pangkalan militer, di mana hal ini membuat Dae-sing berupaya untuk menghentikan tindakan yang dapat mengancam keselamatan para sandera. Tanpa diduga, pemerintah Korea tiba-tiba menghentikan negosiasi, di mana hal ini membuat Javid marah karena merasa ditipu, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan bom yang merupakan serangan militer. Jae-ho mengatakan ini bukanlah operasi penyelamatan, melainkan pembersihan untuk meratakan tempat ini, di mana saat ini bisa dilakukan karena telah memiliki alasan yang tanpa disadari Javidlah yang memberikannya. Javid meminta Jae-ho untuk menghentikan serangan karena ia menyadari kedatangan Jae-ho untuk menyelamatkan para sandera. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena Korea tidak memiliki kekuatan. Javid menganggap Korea kaya bisa melakukan apapun, tapi itu merupakan kesalahan terbesar Javid yang tanpa disadarinya karena terlalu melebih-lebihkan Korea. Sedangkan di tengah operasi ini, keselamatan para sandera terancam karena adanya rencana bundir.
Di tengah ancaman Javid, Jae-ho mengatakan satu-satunya cara adalah dengan membuat kesepakatan untuk menghentikan ini semua. Ia menyadari Javid sebenarnya menginginkan uang, di mana perkataan tersebut dianggap telah menghina dan Kasim pun dibawa pergi oleh mereka. Negosiasi pun kembali berlanjut di mana akhirnya mencapai kesepakatan melalui sejumlah uang. Tapi selain itu, Javid meminta untuk menarik pasukan Korea dan juga memulangkan warga Korea di negara ini. Tak lama, Daesung mendapat kabar tentang negosiasi yang telah berhasil. Bahkan kabar itu pun membuat anggota lainnya bahagia. Keesokan harinya, Daesung menjemput para sandera yang berada dalam gua. Kemudian, tak lama Taliban datang dengan membawa Jae-ho dan Kasim dalam keadaan selamat. Mereka berdua mengucapkan saling terima kasih karena kerjasama yang telah dilakukan berhasil. Tapi Taliban meminta jaminan orang untuk tinggal sementara terkait keselamatan mereka. Mendengar itu, Jae-ho sempat menawarkan diri, tapi Daesung memaksa agar dirinya lah yang tinggal karena Jae-ho telah sejauh ini menyelamatkan sandera. Jadi Daesung merasa ini giliran dirinya. Bersama para sandera, mereka pun meninggalkan tempat ini. Walaupun pekerjaan ini sangatlah sulit, Jae-ho ataupun Pak Wakil Menteri tidaklah mendapatkan apapun. Tapi di samping itu, mereka telah menyelamatkan 21 sandera yang dikabarkan telah mendarat dengan selamat. Juga kabar keselamatan Daesung bersama Taliban. 3 bulan kemudian, Jae-ho mendapat kabar dari Daesung yang dalam keadaan baik-baik aja bersama Kasim, di mana mereka berdua memilih untuk tetap tinggal di Afghanistan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah itu, Jae-ho memasuki sebuah ruangan yang tengah membahas penculikan yang dilakukan oleh perompak Somalia. Mereka membajak kapal yang membawa 25 orang Korea. Sehingga pemerintah membentuk tim respon cepat untuk menanggulangi hal tersebut. Dan film pun berakhir sampai di sini. Saya selaku orang yang rajin menabung mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.